dari sini aja. Iya. Absen, belum absen. 33. Kita ngulang dulu ya pelajaran yang kemarin. Boleh dibuka bukunya. Keluarin buku ekonominya. Bukunya keluarin. Ayo, sekarang bagian ekonomi. Bukunya keluarin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Pertumbuhan. Nah, di pertumbuhan ekonomi itu ada apa aja pengertian, terus ada faktor-faktor, terus ya dari pertumbuhan ekonomi sama cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Ada yang masih ingat cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi? Apa? Nah, ini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pelajaran. Kenapa harus mempelajari pembangunan ekonomi? Ada yang tahu kenapa? Salah satunya itu. Kenapa kita harus mempelajari pembangunan ekonomi? Karena kita kalau sudah bisa mengetahui konsep pembangunan ekonomi, dimana kita tuh sudah menjadi bagian besar dari sebuah perubahan besar di suatu negara. Misalkan kita itu bisa berkontribusi kepada pembangunan masyarakat yang lebih adil. Nah, pengertian kita masuk ke pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini kan terdiri dari dua kata, yaitu ada pembangunan dan ekonomi. Ini jadi perubahan atau perpindahan dari tahapan yang sebelumnya. Sektor ekonomi ini tentunya bisa sektor primer, sekunder, tersier, dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Elemen pembangunan ekonomi. Nah, di sini elemen pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama yaitu ada pembangunan sebagai suatu proses. Nah, tujuannya termasuk pembangunan ekonomi juga. Pembangunan ekonomi juga ada tujuannya. Nah, tujuan utamanya itu untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat dalam suatu negara. Tujuan pembangunan ekonomi ini sudah terlaksana dari presiden pertama kita. Siapa presiden pertama? Siapa? Soekarno ya. Pembangunan ekonomi kita sudah berjalan dari presiden pertama sampai sekarang. Nah, tujuan pembangunan nasional ini ada 2, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Nah, ini kedua tujuan tersebutnya sama, yaitu untuk memakmurkan masyarakat Indonesia. Yang bertujuan untuk menaikkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu yang panjang dan disertai adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan fintech. Jadi perubahan struktur ekonomi ini dari semulanya misalkan dari industri pertanian berubah menjadi perindustrian.
Duduk dulu, kita berdoa dulu buat sebelum pulang. Akan pimpin buat doa. Mulai. Silakan kalian pulang hati-hati ya, jangan ngebut di jalannya. Salam buat orang tua di rumah. Besok kita bertemu kembali.